Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para peserta pelatihan PLC dari Universitas Papua. Sebagaimana pada materi-materi sebelumnya telah kita pelajari bagaimana melakukan programming pada PLC, kemudian bagaimana merangkai atau melakukan pengawatan pada PLC, kemudian terhubung kepada input saklar, dan juga terhubung kepada output kontaktor. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan HMI. HMI itu adalah singkatan dari, kita lihat di sini ya, singkatan dari Human Machine Interface ya, ini ya, Human Machine Interface. Pada bentuk sesungguhnya di industri, ya bentuk HMI ini berupa perangkat keras, touchscreen atau layar sentuh. Ukuran biasanya, contoh-contoh gampangnya itu adalah sebesar buku ya, misalkan ya, buku seperti ini ya, ini ya. Ada yang lebih kecil juga dari ukuran tersebut. Baik. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika pertama kali kita akan menggunakan HMI? Ya, tentu langkah-langkah sebelum menggunakan HMI ini, hal yang perlu kita catat bahwa ladder diagram pada PLC yang kita gunakan itu sudah benar. Itu ya. Jadi ladder diagram ya pada PLC, kemudian kita sudah download pada PLC, itu sudah benar. Artinya sudah berjalan sesuai dengan deskripsi kerja atau langkah kerja atau prinsip kerja dari sebuah sistem yang akan kita kendalikan dengan PLC. Nah, dalam hal ini, contoh yang kita gunakan adalah pengendalian motor 2 kecepatan dengan PLC. Baik, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan mendemonstrasikan menggunakan HMI, tetapi kita melakukannya dalam bentuk simulasi, ya, simulasi yang pada dasarnya simulasi tersebut bisa kita gunakan pada HMI yang sesungguhnya. Hal ini juga bisa kita gunakan, ya, dengan simulasi ini kita juga bisa mengecek apakah ladder diagram yang kita gunakan itu sudah benar, yang kita sudah buat sudah benar, walaupun kita tidak mempunyai PLC. Ini yang perlu dicatat. Baik, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan HMI? Pada HMI sebenarnya gambar-gambar yang ditampilkan pada HMI itu adalah bentuk visualisasi. Visualisasi apa? Visualisasi misalkan di sini kita menggunakan push button stop. Ya. Kemudian ada push button stop, ada visualisasi dari kontaktor K2, kemudian juga mungkin kita memerlukan untuk membaca nilai. Berapa nilai timer atau timer value-nya ketika berpindah dari K1 dan K2. Ya. Karena bentuknya visualisasi, maka gambar yang ditampilkan dalam sebuah layar sentuh itu bisa saja ya berbeda-beda setiap orang, bergantung pilihannya, dan tentu bergantung seni yang bisa, jiwa seni yang terdapat pada setiap orang. Baik, kita lihat di sini. Ketika kita akan menggunakan HMI, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah gambar apa yang akan divisualisasikan. Nah, pada motor 2 kecepatan ada beberapa input dan beberapa output yang kita pakai. Nah, di sini kita bisa memberikan nama ya untuk HMI-nya, ini adalah variable name. Variabel dari apa? Push button stop, push button start. Kemudian K1 dan K2 ini adalah outputnya. Dan kalau kita lihat alamat yang digunakan pada PLC-nya itu kita tetap menggunakan
Misalkan dia push button stop pada latihan kita sebelumnya, maka alamat pada PLC-nya kita menggunakan I0.0, persen I0.1 untuk push button start, dan seterusnya untuk K1 dan K2. Nah, ini adalah alamat, nama dan alamat yang ada pada PLC-nya. Bagaimana pada HMI-nya? Nah, karena kita menggunakan HMI, sedangkan HMI itu tadi merupakan interpretasi atau visualisasi dari gambar push button stop, misalkan ya, sedangkan push button stop ini bentuk ringnya dia adalah berupa saklar push button. Ini adalah realnya. Namun karena di HMI hanya berupa gambar, maka di HMI kita gunakan memori pada PLC. Nah, pada ladder diagram sebelumnya kita sudah menggunakan memori M0 ya, ini ya, memori M0. Maka kita tidak boleh lagi menggunakan M0. Maka kita pakai berikutnya. Maka device address-nya adalah mulai dari M1 untuk push button stop, M2 push button start, K1 M3, kemudian K2 M4. Nah, di sini saya memberikan catatan bahwa kita bisa menggunakan K0.0 tanpa menggunakan M3, K0.1 tanpa menggunakan M4, khusus untuk output ya. Tetapi untuk input kita tidak bisa menggunakan alamat yang ini ya. Tetapi yang kita gunakan adalah alamat M1 dan M2 dan seterusnya. Nah, perlu kita ketahui juga, kita perlu menentukan tipe data dari alamat-alamat ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa di sini sebuah push button prinsip kerjanya adalah kalau bukan on dia off. Nah, ini adalah representasi dari bentuk digital, on atau off, atau 1 atau 0. Maka tipe data dari M1 itu adalah boolean. Begitu juga dengan M2, ya, karena dia bekerja atau tidak, on atau off. Begitu juga dengan K0 dan K01, ya, dia adalah boolean. Nah, terkhusus ketika kita akan membaca timer value, nilai dari sebuah timer, maka di sini device address-nya bukan lagi M, tetapi MW, karena dia berupa bilangan analog ya. Maka tipe datanya adalah integer, int, gitu ya. Baik, kita lihat kembali di sini ada penambahan device address pada HMI-nya. Maka ladder diagramnya harus kita rubah ya. Perhatikan di sini. Nah, ini untuk push button stop kita gunakan apa? Kembali lagi sini ya, push button stop kita menggunakan M1 ya. Maka kita harus menyisipkan di sini adalah M1. Caranya kita klik gini ya, klik kanan ya, kemudian insert ya, di sini ada insert kolom. Ini ya, sudah ada kolom yang tersedia untuk menyisipkan apa? Menyisipkan M1 persen M1 ya. Kita tambahkan di sini M1. Kita ambil ini ya, klik, kemudian klik di sini ya, kita isi lagi di sini persen M1 ya. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat lagi di sini untuk push button stop menggunakan M2 ya. Maka kita sisipkan paralel dengan I01 itu adalah M2. Caranya kita klik di sini ya. Klik ya. Kemudian kita lakukan insert. Insert apa? Insert line. Ini ya. Klik. Nah, maka terdapat ruang untuk menyisipkan alamat M2. Karena M2 adalah NO, kita ambil ini ya. Letakkan di sini. Kemudian sambung. Ya. Sambung. Kemudian ambil M2. M2. Itu ya. Ya. Mudah-mudahan kalian memahami langkah-langkah ini. Kemudian selanjutnya, karena kita akan membaca nilai ya, nilai timer, dalam ini adalah timer value
ya. Maka kita tambahkan juga ladder diagram sesudah ini ya. Sesudah ini bisa kita ambil ini ya. Klik, maka muncul ruang untuk menggambar berikutnya. Kita ambil anak kontak dari mana? Anak kontak dari Q0 titik 0. Di sini ya. Q0 titik ya, Q0 titik 0 ya. Kemudian ambil lagi anak kontak Q0 titik 1 ya. Q0 titik 1. Kemudian kita sambung ya. Ya. Nah, untuk membaca nilai timer value, kita menggunakan yang kita sebut dengan operation block. Kita klik di sini ya, klik, kemudian letakkan di ujung sini ya. Nah, kalau kita letakkan di sini, muncul yang lain. Kita letakkan di sini ya. Ya, oke. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus ya, ini akan tersambung begini. Kemudian kita isi dengan ya persen ya, persen MW 0,2 ya, titik 2 sama dengan ya persen TM 0 karena timer yang kita gunakan adalah TM 0. Titik apa? Titik value-nya. Klik titik P. Enter. Ya, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan ini, kita simulasi dulu. Kita coba apakah sudah benar program yang kita buat. Kita melakukan simulasi ya. Kita lakukan commissioning. Commissioning, kemudian ini jangan ambil login lagi ya. Ambil launch simulator. Klik launch simulator. Ya. Kita tunggu sebentar. Ya, dia memerlukan waktu ya. Nah, ini ya. Kemudian ini saya minimize saja ya. Kemudian start controller. Oke. Oke. Selanjutnya kita lihat. Kita uji ya, kita uji ya. Caranya uji ini kita bawa ke sini kursor kita ya. Kita bawa ke sini kursor kita, kemudian kita tekan 1 ini. Klik 1. Nah, kita lihat perubahan di sini. Ini berubah ya. Berubah. Kemudian kalian perhatikan juga di sini, ini berubah, di sini juga akan berubah. Perhatikan. 6, 7, 8, ya, 9, 10, ya, sampai dia mencapai angka 25 seperti ini. Ini 25 ya. Maka di sini juga akan 25. Nah, itu adalah cara kita melakukan simulasi jika seandainya kita tidak mempunyai PLC ya. Nah, untuk mengetikkannya tinggal kita klik ini ya. Ambil satu ya. Klik satu, tek. Maka sistem kita akan off semua. Ini akan off semua. Kita klik juga ini jadi 0 ya. Ini kita kembalikan 0 juga. Maka sistem tidak akan bekerja. Ya, itu adalah cara kita melakukan simulasi jika seandainya Anda tidak mempunyai PLC, tetapi mempunyai software, Somation Basic, kemudian kita sudah membuat ladder diagram, kemudian kita ingin mengecek apakah ladder diagram kita sudah benar atau belum, ya, maka kita bisa melakukan simulasi. Sekali lagi kita lihat di sini ya, ya untuk menghentikan simulasi, saya stop simulator, ya, stop simulator, ya. Kemudian kita lihat, nah kalau kita ingin menguji simulasi, kita masuk ke sini, launch simulator, ya, launch simulator, ya. Nah seperti ini, dia mendownload seperti halnya kita mempunyai PLC yang sesungguhnya. Dia memproses, ini kita minimizekan ya. Nah ini ya, ini tadi kita start, harusnya tadi di sini nanti muncul, lah ini start controller. Kita tekan start controller, kita oke. Nah, ini sudah bisa kita lakukan simulasi. Dengan cara tadi gimana? Kita ini letakkan di M2 ya. Kursor kita letakkan di M2, kemudian ini akan muncul ini 0 atau 1.
Kalau ketika kita tekan satu, maka berarti kita memerintahkan bahwa sistem kita untuk bekerja. Tekan satu. Nah, ini sudah bekerja ya. Kemudian timernya juga sudah bekerja ya. Kemudian pembacaan value-nya juga sudah bekerja ya. Nah, ini saya stop dulu ya. Saya stop, caranya stop ini ya. Maka sistem akan mati semua. Kita on-kan lagi ini tadi ya. Kita kembalikan, ini juga kita kembalikan ya. Gitu ya. Itulah cara simulasi menggunakan PLC jika seandainya Anda tidak mempunyai PLC. Saya cukupkan sekian dulu untuk simulasi ladder diagram jika sekiranya kita tidak mempunyai PLC.